Memang ada yang namanya batas privacy, tapi dengan orang ini kita bahkan nggak bisa connect secara emosional. Hai sahabat Gading Counseling, kita berjumpa lagi dalam episode 5 menit counseling bersama Gading Counseling and Empowerment Center hari ini. Nah, sahabat Gading Counseling, mungkin di antara kita ada yang udah pernah menonton serial How I Met Your Mother. Nah, salah satu tokoh utamanya bernama Ted Mosby. Di salah satu episodenya dikisahkan bahwa Ted Mosby ini bertemu dengan seorang wanita yang dia taksir, tapi teman-temannya ternyata kurang setuju karena teman-temannya ngelihat, "Hey Ted, wanita ini tuh punya crazy eyes loh." Tapi Tednya gak percaya karena menurut Ted ya dia suka kok wanita ini. Mana ada crazy eyes-nya. Tapi teman-temannya meyakinkan dia, lihat deh pengalaman-pengalaman kamu sebelumnya. Kamu tuh udah pernah terlibat dengan wanita-wanita yang punya crazy eyes sebelumnya. Pasti kamu gak sadar di awal. Tapi si Tednya tetap bersikeras mau dating sama wanita ini. Long story short, akhirnya ketahuan kalau ternyata wanita ini memang punya crazy eyes. Yang artinya memang dia punya problematic gitulah. Jadi dia tuh punya anger issues, dari depannya kelihatan fine-fine aja, tapi ketika ada problem dia ngobrak-ngabrik rumahnya Ted sampai kayak habis kena badai. Nah, crazy eyes ini bisa diibaratkan serupa dengan red flags. Itu yang kita mau bahas hari ini. Apa sih red flags itu? Jadi red flags itu adalah tanda-tanda atau tingkah laku yang kita lihat dalam sebuah relasi dari pasangan kita yang membuat kita tuh gak nyaman, membuat kita tuh jangan-jangan udah ilfeel. Pokoknya membuat kita tuh merasa gak safe dan gak dihargai dalam sebuah relasi. Nah, red flags ini tuh bukan lagi seperti bendera kuning yang kita perlu hati-hati, tapi red flags udah menjadi sebuah peringatan. Belakangan ini juga ada tren yang menyebutkan he's or she's a 10, but ya dia terlihat sempurna. Cumannya ini kita perlu perhatikan apakah masuk dalam tanda-tanda red flags atau enggak. Contohnya apa sih yang disebut dengan red flags? Nah, red flags ini tuh bisa berupa banyak banget tingkah laku. Contohnya, ada pertama, orang yang suka nutup-nutupin diri. Ini beda ya sama orang yang memang tertutup atau orang yang memang sulit terbuka. Kalau ini dengan sengaja menutupi diri. Dalam artian dia tuh suka menghindar kalau ditanya tentang dirinya, tentang perasaannya. Kita nggak tahu siapa temannya, kita nggak tahu siapa keluarganya. Kita benar-benar nggak tahu apapun tentang dia. Dan memang ada yang namanya batas privacy, tapi dengan orang ini kita bahkan gak bisa connect secara emosional. Itu contoh yang pertama. Yang kedua contohnya adalah orang yang dismissive, yaitu orang yang gak peduli sama pikiran kita atau perasaan kita. Orang yang mungkin kita sering dengar bilang, "Aku tahu ini yang terbaik buat kamu, pokoknya kamu ikutin aja, ini pokoknya udah yang paling bagus, udah ikutin aja." Tapi semuanya diputuskan tanpa peduli perasaan kita, tanpa peduli dengan pikirannya kita. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, contohnya orang-orang yang punya anger issues. Mereka yang mudah banget tersinggung sampai kita tuh harus berpikir keras gimana caranya berkomunikasi dengan mereka. Atau orang-orang yang gampang banget cemburuan, yang begitu posesif. Mungkin awalnya kita ngira, oh itu cute ya, dia perhatian banget, dia protektif banget. Tapi ada batas-batas yang dilanggar. Kemana aja kita mesti laporan, bahkan mungkin kita mesti Sherlock, kita mesti video call dan membuktikan kalau kita benar sesuai dengan ucapan kita. Atau ini juga mesti hati-hati banget kalau orang yang udah sampai abusive. Mungkin kita pikir, dia gak menyakitiku secara fisik kok, dia gak mukul, dia gak ngapa-ngapain secara fisik. Tapi ada orang-orang yang melakukan emotional abuse, seperti orang-orang yang menghina, merendahkan, atau membuat kita tuh mempertanyakan keberhargaan diri kita. Orang-orang yang membuat kita tuh merasa kita gak cukup. Orang-orang yang membuat kita tuh sampai udah gak bisa lagi memutuskan karena mereka ngerjain segala sesuatunya buat kita. Nah, sahabat Gading Counseling, yang tadi itu baru beberapa dari sekian banyak red flags yang bisa kita temui dalam relasi. Belum lagi ada yang namanya guilt trip, ada yang namanya manipulasi, ada yang namanya stonewalling, jadi benar-benar banyak banget. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita ketemu dengan red flags dalam relasi?
Lari. Kita perlu lari sejauh mungkin dan secepatnya. Karena kita perlu mengutamakan mental health-nya kita. Jadi jangan stay di sebuah relasi dengan berpikir bahwa suatu saat dia akan berubah. Aku bisa kok ngubah dia. Gak akan ada yang namanya kayak gitu. Kita perlu mengutamakan mental health kita, kemudian mengkomunikasikan ke dia apa yang dia lakukan jika memungkinkan. Tapi kalaupun enggak, ya udah. Berarti memang kita tidak perlu lagi melanjutkan relasi yang gak sehat tersebut. Jadi, sahabat Gading Konseling, ketika kita udah menemukan red flags, segeralah lari dan utamakan mental health kita. Semoga informasi ini membantu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube maupun Instagram Gading Konseling. Terima kasih. Memberi pengharapan.